Shalom Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bersama dalam pemahaman Alkitab kita sore ini dengan tema Allah turut bekerja dalam segala perkara dari bacaan Roma 8 ayat 26 sampai yang ke-30. Dan sebelumnya mari kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk PA kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami bisa melewati hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami Tuhan untuk ber-PA pada saat sore hari ini. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami memohon hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab dengan kasih Kristus. Pak Widi akan membacakan Alkitab. Bacaan firman Tuhan hari ini yaitu Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara Melbourne akan memberikan pengantar teks bacaan kita hari ini. Terima kasih Pak Widi yang telah membacakan ayat firman Tuhan pada kita sore hari ini. Dan saya akan membawakan pengantar singkat dari bacaan kita. Kehidupan Kristus ditandai dengan hidup di dalam Roh, yang memampukan umat untuk merasakan kehadiran atau kebersamaan mereka bersama dengan Tuhan. Saat ada persoalan, umat mengharapkan Roh Kudus untuk membebaskan mereka dari saat yang sulit itu. Dalam bagian ini, kita akan melihat peran Roh Kudus yang membantu umat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Allah adalah Roh dan Ia juga mengenal hati nurani kita. Bahkan Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam pengalaman pribadinya, Paulus mengajak dan juga menyadarkan jemaat di Roma untuk menyadari bahwa Allah aktif bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan memaknai panggilan Allah sejak semula. Di bagian ini, sebagian penafsir mengaitkan tentang predestinasi, bahwa hanya ada orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu yang ditetapkan Allah untuk selamat. Namun, keterpilihan umat untuk diselamatkan itu bukan karena ada pribadi-pribadi yang sejak awal ditentukan, melainkan keterpilihan itu adalah di dalam dan melalui Kristus. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan untuk PA kita sore hari ini.
Terima kasih Saudara Merben yang sudah menyampaikan pengantar, dan ada satu pertanyaan yang perlu kita bahas bersama, yaitu kenapa Roh Kudus diperlukan untuk membantu kita dalam berdoa? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Esther. Memang kadang-kadang di dalam pergumulan yang berat kita ingin berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan yang demikian berat, kita terlalu dikuasai oleh perasaan-perasaan kita tidak mampu lagi berdoa dan kita tidak tahu lagi harus berdoa bagaimana. Dalam keadaan seperti itulah anugerah Tuhan sangat penting untuk menolong kita tetap terhubung kepada kuasa Allah. Maka Roh Kudus diperlukan untuk membantu kita di dalam berdoa. Jadi doa orang Kristen tidak hanya dibatasi dalam sebuah tata cara atau ritual tertentu. Memang kita punya rumusan doa Bapa kami, tetapi tidak harus dalam rumusan yang seperti itu. Pada intinya doa adalah mengarahkan hidup kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalamnya boleh ada permohonan. Di dalamnya tentu ada juga sebuah sikap memuji kemuliaan Tuhan yang kita andalkan. Tetapi yang terutama doa itu membawa kita untuk tetap terarah kepada Allah. Nah saudara, Roh Kudus ini juga penting untuk memeriksa hati nurani kita. Dalam keadaan pergumulan yang berat ketika manusia dikuasai oleh emosi, ketika manusia mungkin bermasalah dengan sesamanya, bisa saja doa-doa yang muncul itu tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka doa-doa kita perlu juga diperiksa dalam hati nurani yang murni. Jangan sampai sesungguhnya keinginan-keinginan kitalah yang kita paksakan, tetapi kita kemas di dalam sebuah kata-kata yang nampaknya itu untuk Tuhan. Itu bisa saja terjadi. Atau mungkin dalam kondisi emosi dan sangat marah, kita bisa saja doa itu cenderung menjadi doa kutukan bagi musuh-musuh kita atau orang yang kita benci. Tentu doa yang benar tidaklah demikian. Doa itu ada dalam pemikiran anugerah dan berkat. Jadi kita tidak sepantasnya lah berdoa untuk keburukan. Doa adalah untuk kebaikan. Oleh sebab itu Roh Kudus akan memeriksa hati kita, kemurnian dan ketulusan kita dalam berdoa. Memang kita lemah dan terbatas. Kita seringkali hanyut dalam keadaan-keadaan emosi yang demikian negatif. Tetapi Roh Kudus itu akan mengendalikan hati kita, jiwa kita, untuk kembali jernih dan murni hanya mencari kehendak Allah saja, supaya kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan bekerja sama mewujudkan kehendak Allah, baik secara pribadi kita maupun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Demikian penjelasan yang mungkin dapat kita hayati bersama dalam ayat-ayat yang kita baca tentang Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Terima kasih Pak Widi untuk penjelasannya. Namun ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana pemahaman iman kita terhadap predestinasi semacam takdir keselamatan mengacu pada ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Allah telah memilih dari semula untuk dibenarkan dan dimuliakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini hal yang cukup menjadi ciri khas pemahaman iman Kristen dalam istilahnya predestinasi. Pre itu sebelum, destinasi itu tujuan, yang artinya semacam takdir. Sejak dari awal sudah ditentukan manusia itu selamat atau tidak. Seringkali ditafsirkan seperti itu. Nah saudara, tentang predestinasi, tentang bagaimana kita menghayati bahwa kalau Allah punya kehendak dia diselamatkan, maka pasti akan selamat. Itu penting bagi kita supaya kita jangan buru-buru menghakimi orang lain, oh kamu tidak selamat.
Karena orang yang jahat pun kita tidak tahu suatu saat dia bisa berubah justru menjadi orang yang baik, seperti juga dalam peristiwa Alkitab ada Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Atau orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di akhir hayatnya. Beberapa saat sebelum dia meninggal, dia sudah dipastikan oleh Tuhan untuk ada di dalam Firdaus. Maka penghayatan predestinasi itu menghantar kita untuk tidak buru-buru menghakimi orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa mereka pasti akan masuk neraka. Karena kita tidak bisa membatasi cara Allah dalam menyelamatkan manusia. Allah punya kuasa. Allah punya caranya sendiri bagaimana menyelamatkan manusia pribadi lepas pribadi. Tidak juga kita bisa membatasi bahwa hanya orang-orang yang beragama Kristen saja yang bisa selamat. Kita tidak tahu cara Allah. Allah punya cara sesuai dengan ketentuan Allah yang tidak bisa kita batasi. Namun kita bersyukur bahwa kita punya Alkitab. Kita punya firman Tuhan yang sudah dianugerahkan turun-temurun generasi demi generasi dalam tradisi iman kita, yang menuntun kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Maka marilah kita hayati sungguh-sungguh iman kita di dalam Tuhan supaya kita boleh hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga perlu melihat bahwa yang ditentukan sejak semula untuk keselamatan ini fokusnya terutama adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah yang terutama ditentukan untuk menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah ditentukan selamat atau tidak? Ya, Tuhan akan menentukan kita dan sudah menentukan siapa yang selamat. Tetapi keselamatan itu pun ada dianugerahkan kepada kita dalam kemerdekaan yang terwujud dalam sebuah panggilan. Ayat yang ke-30. Mereka yang ditentukannya dari semula itu, mereka juga yang dipanggilnya. Kata dipanggilnya masih membuka kemungkinan orang mau mendengarkan atau orang mau tidak mendengarkan. Bagi mereka yang tidak mendengarkan, ya mereka menolak keselamatan yang sudah disediakan baginya. Tetapi mereka yang mau mendengarkan panggilan Tuhan, mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga yang dibenarkannya. Karena kita mau menyambut anugerah Tuhan itu, maka kita dibenarkan. Sudah ditentukan oleh Allah dari semula bahwa semua yang dipanggilnya itu akan dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga itulah yang akan dimuliakan. Dimuliakannya bagaimana? Dimuliakannya dalam ayat yang ke-29 jelas di sana. Mereka yang ditentukannya dari semula itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristuslah yang sudah ditentukan dalam semula, itu kita boleh bersama-sama menyambut anugerahnya sebagai umat percaya. Yang di dalam Yohanes 1 ayat 12 jelas, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kita semua yang percaya, kita semua yang menyambut panggilannya itu pun menjadi anak-anak Allah. Itulah keselamatan yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah disediakan bagi kita semua. Jadi predestinasi ini jangan disalah mengerti bahwa terserah, saya sudah ditentukan Tuhan bahwa saya selamat, saya sudah ditentukan Tuhan bahwa saya tidak selamat, maka hidup saya tidak perlu diperjuangkan. Bukan begitu. Tetap hidup harus dalam kesadaran untuk berjuang, hidup dalam kebenaran, dan Roh Kudus akan selalu memimpin kita, menuntun kita dalam pergumulan hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kebenarannya. Demikian yang bisa menjadi pengantar pemahaman kita, pemahaman Alkitab kita pada kesempatan kali ini.
Dan ini akan direkam, video ini akan dibagikan di dalam grup WA dan kita akan bersama berdiskusi memperdalam penghayatan iman kita melalui pemahaman Alkitab kita hari ini. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati.